Balik lagi pemirsa di Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam, dan tentunya saat ini kita sudah masuk ke segmen terakhir dari tema Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam pada hari ini dengan judul pemanfaatan Al-Quran terjemah di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tadi Ustadz Beni Subandri SPDI sudah menjelaskan mulai dari keutamaan, manfaat, dan juga tentunya cara istiqomah supaya kita bisa belajar bagaimana selalu istiqomah dengan Al-Quran ini dewe, dan kita bakal sama-sama dengarkan kesimpulan dari Al-Ustadz Beni Subandri SPDI dari tema kita hari ini, pemanfaatan Al-Quran terjemah dalam kehidupan sehari-hari. Tafadhol Ustadz. Ya, terima kasih. Jadi kesimpulannya, kita mempunyai metode 6M ini pasti ada landasannya. Ya, landasannya tetap Al-Quran dan As-Sunnahnya. Yang pertama tadi bahwa kita membaca. Apa sih landasan kita disuruh membaca dulu? Bahwa Nabi di surah Al-Alaq, ya, bahwa Nabi disuruh membaca. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu ayat satunya Al-Alaq atau 96 ayat 1. Yang di ayat yang lain juga Allah menjelaskan di surah Al-Ankabut ayat 45. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Ya. Ikutilah apa yang aku turunkan darimu, ya, yaitu Al-Qur'an. Jadi kita bacalah Al-Qur'an, apa yang diturunkan oleh Allah dari Al-Quran itu. Ini perintah berarti. Bukan membaca ini cuma sekedar dari perintahnya para ustadz, para kiai. Perintah Allah langsung gitu loh. Karena apa? Nabi diberikan contoh itu sebagai figur yang dulu katakanlah dibilang ummi. Nabi itu ummi itu orang yang tidak bisa membaca. Ya bagaimana mau membaca? Orang belum diajarkan. Nah, tapi dengan kesungguhan beliau, dia akhirnya dibimbing oleh Allah melalui malaikat. Nah, sekarang kita ada namanya TPQ atau TPA, ya kan? Ada namanya lembaga-lembaga lain untuk menggalakkan cara membaca. Nah, itu adalah sudah bagus, sudah lama sudah berjalan. Ada metode Iqra-nya, ada metode Zologan, ya, dan macam-macam, ya. Nah, yang kedua, metodenya adalah mempelajari, ya, di surah Al-Qamar, ya, surah Al-Qamar, surah ke-54 ayat 17, ya, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Itu menjelaskan bahwa kemudahkan Al-Quran itu agar kamu memahaminya. Jadi Allah memberikan pedoman bagi kita bahwa Al-Quran itu harus kita pelajari di surah Al-Qamar. Yang ketiga, memahami di surah Az-Zukhruf ayat 58. Zukhruf itu surah ke-44 ayat 58 yang menjelaskan, telah aku mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu agar kamu memahaminya. Jadi ini metode yang bukan dari keilmuan, bahwa ada dasarnya dari Al-Quran itu sendiri. Baca, pelajari, paham. Nah, yang keempat yaitu melaksanakan, ya kan? Di surah An-Nur surah ke-24 ayat 1, bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu untuk dilaksanakan, diwajibkan menjalankan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Nah, kenapa kita harus menjelaskan ini? Tadi Ca Ical memberikan pengarahan bahwa kita harus melaksanakan atau diamalkan. Iya. Amalan itu bahasa Arab, bahasa Indonesia kerjakan. Nah, kenapa saya harus jelaskan ini, Cek Ical? Iya. Karena kalau diamalkan itu banyak diwiritin. Contoh, ada amalan-amalan yang pengen masuk, pengen kayo, kamu baca surah ini, ya. Galak disalahguno ke Ustaz, nah, ya.
Kenapa? Gagal paham. Gagal paham. Allah minta kita melaksanakan, malah diiritin. Nah, kenapa? Karena tidak pahaman. Contoh di surah At-Tolak. At-Tolak itu artinya tolak. Ya, kalau bahasa kita nak cerai jadinya. Nah, berarti di situ disuruh oleh Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang pengen mendapatkan rezeki dari Allah tanpa disangka-sangka, kita harus melaksanakan ketakwaan. Justru ayat itu diwiritin, wa may yattaqillaha wa yaj'al lahu makhraja. Dibaca beribu-ribu, salah tidak, tapi bukan itu maunya Allah. Maunya Allah ayat itu diaplikasikan Dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu paham namanya. Jadi akhirnya Al-Quran itu sekedar sebagai bacaan dan wirid. Nah, ini yang akan kita kembangkan kepada anak-anak generasi muda. Biar mereka paham bukan hanya dibaca, dipelajari, dipahami, harus dilaksanain. Kenapa? Kalau nggak bermasalah kita, dibenci oleh Allah resikonya. Masa kita baca Al-Quran dibenci? Ya lemak kita tidak baca Quran, kata orang Palembang kan? Nah begitu. Artinya Allah tidak mau orang itu sekedar pinter ngomong, tapi tidak bisa pinter melaksanakan. Iya. Nah ini. Uji wong Palembang tuh pacak ngomong baik tapi tidak pacak actionnya. Nah luar biasa. Iya kan? Iya, Ustaz. Itu namanya omdo. Omong doang. Itulah Cak Ical yang kita jangan sampai kita menanamkan generasi yang lemah itu. Iya. Lemah itu berarti dia tidak paham, dia tidak melaksanakan. Kenapa? Salah satu metodenya belum nyambung atau mungkin kesulitan bagi mereka. Mungkin kita mengajarkannya belum sampai ke sana gitu loh. Jangan sampai kita menyalahkan ini salah, ini salah. Kapan benarnya? Nah, makanya kita cari yang benarnya seperti apa. Iya. Nah, itu. Makanya metode ini untuk mempermudah kita cinta anak-anak muda, cinta anak-anak remaja, cintanya orang-orang tua karena mereka paham dengan kitabnya sendiri. Sehingga kitab itu menjadi suatu pedoman, petunjuk, rahmat bagi hati pikiran mereka sehingga berperilaku yang luar biasa, mulianya dia. Ini yang harus kita tanamkan. Maka kita lanjutkan yaitu yang kelima, metodenya mensyiarkan. Nah, di surahnya surah Al-Baqarah ayat 159. Di situ kita harus sampaikan, jangan disembunyikan apa yang kita tahu. Iya, Ustaz. Makanya termasuk malam ini Cai Ical, bukan saya orang yang pintar, bukan yang orang hebat, tapi saya tahu satu ayat itu dan Nabi pun tahu ayat itu. Kala dia menyembunyikan ayat yang sudah dia ketahui dengan kebenaran Al-Quran itu sendiri, kita tidak sampaikan, maka kita akan dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah min zalik. Masa kita baca Quran dilaknat kan? Iya, kenapa? Karena ketidakpahaman kita tadi. Nah, ini yang harus kita tingkatkan. Jadi dari sini kita jadikan yang keenam, yaitu melestarikannya. Di surah Ali Imran ayat 79 itu dijelaskan bahwa Al-Quran ini bukan hanya dibaca, dipelajari, dipaham, dilaksanakan, disiarkan, tapi jadikanlah istiqomah. Jadikan gaya hidup kita, jangan kemana-mana lagi, jangan bingung, nak nyari yang mana lagi, tidak puas ini. Iya, sudah kata Allah. Kenapa kita mencari yang lain? Karena kita tidak menemukan suatu yang hebat di dalamnya. Belum menemukan kebahagiaan di dalamnya. Belum menemukan solusi di dalam Al-Quran itu. Ustaz. Kenapa? Karena kita nggak paham tadi. Maka 6M ini nggak bisa dipisahin dalam kehidupan kita. Mulai dari membaca Al-Quran, mulai kita membaca kehidupan, mulai kita berteman, mulai kita berkeluarga, bersahabat. Itu harus dilakukan 6M itu. Sehingga hidup kita ini lurus, hidup kita ini diridhoi oleh Allah. Nah, kalau kita sudah di dalamnya Al-Quran, insya Allah hidup kita terarah. Makanya saya bilang tadi, hidup jaya, mati sempurna. Itu luar biasa. Itulah namanya ridho Allah. Di mana-mana kita dibimbing oleh Allah. Karena di dalamnya ada ayatnya.
Siapa yang menjaga dan siapa yang memelihara? Allah. Iya. Berarti kalau kita sedang ada ayat di dalam diri kita, di hati pikiran kita, berarti kita sekaligus kita diawasi oleh Allah dan dipelihara oleh Allah. Ada CCTV di mana-mana. Wah, Ustaz, ya. luar biasa itu. Jadi kalau agak nyimpang dikit, melenceng dikit masih terjaga. Luar biasa itu. Luar biasa, Masya Allah. Nah, Ustadz, terakhir Ustadz, tentunya kita di generasi muda ini banyak nian fenomena-fenomena dan juga banyak nian alur cerita mungkin dari berbagai macam budaya luar, Ustadz. Nah. Budaya luar yang masuk ke dalam Indonesia ini terlalu bahasanya tuh jelek nian, Ustadz. Jelek. Banyak nian ya. Nah, Vulgar. Vulgar. Jadi banyak nian generasi muda ini senang dengan bahasa Korea, Iya. senang dengan bahasa Inggris. Iya. Nah, itu. Cak mano kita tentunya mendidik generasi-generasi kita, anak-anak muda kita untuk lebih senang ke bahasa Arab, terutama terjemahan dari Iya. Al-Quran ini Dewi Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Ini yang kutunggu-tunggu pertanyaan Cak Ical. Ya. Jadi generasi muda ini kenapa dia senang? Karena dia paham. Oh, tentang Korea itu dia menjelaskan dalam kehidupan dia. Iya, Ustaz. Menarik nggak di dia? Kalau tidak menarik nggak mau dia. Begitu juga tatkala Quran itu menarik ke dia, senang nggak dia? Itu baik dibacanya, itu baik yang dilakukannya kayak gitu. Kenapa? Karena ketidakpahamannya akhirnya Al-Quran itu dianggap sulit. Al-Quran itu tidak memberikan petunjuk, tidak memberikan manfaat, tidak memberikan efek terhadap diri dia. Tidak ada namanya syifa. Syifa itu obat gitu loh. Padahal Al-Quran itu adalah mukjizat Allah. Nah, ini bagaimana sih biar, kata Cik Ical tadi, generasi muda ini biar paham? Ya ini kita galain. Misalnya Pal TV ini akan menjelaskan tentang metode 6M ini terus nanti. Terus dengan media-media lain mendukung, setiap stasiun itu menjelaskan tentang metode memahami Al-Quran 6M. Ya mereka paham loh. Sama ini. Iya, betul Ustaz. Nah. Berarti gunanya media elektronik juga Luar biasa. untuk menciarkan bagi generasi muda di Kota Palembang khususnya Ustadz, supaya tentunya kita nih dikasih mindset tertanam dalam diri kita untuk mengamalkan Al-Quran. Karena memang media elektronik ini luar biasa Ustadz. Handphone kan, macam-macam media sosial dan lain-lain, tentunya banyak yang merasuki dan mindset dari generasi muda ini karena sudah terbiasa dengan budaya yang luar itu. Nah itu makanya sekarang kan kita takut di dunia luar itu memasuki kita. Kenapa ada ketakutan? Karena kita nggak tahu yang masuk itu benar apa salah. Ustaz. Pertanyaannya, kalau kita paham yang masuk itu benar, kenapa kita ketakutin? Iya kan? Iya. Harus kita ambil. Karena apa? Nabi bilang, utlubul imma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Nah, kenapa Nabi bilang ke situ kok nggak ke Arab? Karena ada sesuatu keilmuan di sana. Selain mengkaji Al-Qur'annya, ada keilmuan. Mungkin di zamannya itu adalah Cina, gitu kan? Nah, sekarang ada ilmu-ilmu yang lain masuk, iya kan? Ada ilmu-ilmu yang lain, itu kita harus pelajarin. Kenapa? Biar kita bersaing di negara-negara yang lain, sehingga kita tidak tertinggalan. Bahkan Islam itu terjajah, iya kan? Kenapa? Ketidakberdayaan kita, tidak kita gunakan Al-Quran yang bermanfaat, yang memberikan efek besar bagi umat manusia. Bagaimana contohnya Nabi membangun peradaban dunia mulai dari Madinah ke Mekah pakai apa? Pakai Al-Quran. Kan begitu. Nah, sekarang kita buktikan Al-Quran itu di Palembang, bahkan Indonesia. Wah, luar biasa. Palembang jadi Darussalam atau Madinatul Palembang. Nah, Palembang emas itu luar biasa. Emas itu kan harganya mahal. Nah, itu yang kita harus ambil itu. Ya, ini yang harus kita pahami. Jadi jangan takut kalau ada hal-hal yang memberikan di dalam ini ya, di dalam ini masuk dari luar, itu kita ambil. Kenapa? Karena kita paham yang masuk itu pun benar juga.
Nah, yang kita takutkan adalah generasi muda ini nggak paham sama sekali yang mana yang benar, yang mana yang salah. Gimana mengkanternya? Anak-anak muda mulailah tanamkan Al-Quran di dalam hati, pikiran mereka. Insya Allah kita tidak terpengaruh dengan apa yang ada dari luar maupun dari dalam, karena di dalam diri kita ada Al-Quran, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa PAL TV, tentunya pada hari ini luar biasa nian, banyak nian ilmu agama yang kita dapat ke lagi, berbagai macam ilmu sudah kita dapat ke dari Al Ustadz Al Mukarram Beni Subandri SPDI. Tentunya mudah-mudahan kita bakal selalu diberikan hidayah untuk memahami, mempelajari Al-Quran terjemah dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan tentunya aku Cek Ical pamit di Cawisan ceramah dan tausiah agama Islam. Mudah-mudahan kita bakal ketemu lagi di Cawisan di episode yang mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.